Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Sela Indonesia dengan NIM 721141922. Saya akan menyampaikan tentang bab 10 implikasi etis dari teknologi informasi. Yang pertama ada moral, etika, dan hukum. Moral adalah tradisi kepercayaan mengenai perilaku yang benar dan yang salah. Etika adalah sekumpulan kepercayaan, standar, dan teladan yang mengarahkan yang merasuk ke masyarakat. Hukum adalah peraturan perilaku formal yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang, seperti pemerintah terhadap subjek atau warga negaranya. Undang-undang komputer di Amerika Serikat. Setelah Undang-Undang Komputer Amerika Serikat diterapkan, undang-undang ini berfokus pada berbagai hak dan batasan yang berkaitan dengan akses data, khususnya data kredit dan data yang dipegang pemerintah. Privasi, kejahatan komputer, dan paten peranti lunak merupakan fokus utama. Paten peranti lunak. Pada bulan Juli 1998, Pengadilan Banding Federal Amerika Serikat memutuskan bahwa proses bisnis harus dipatenkan. Yang bermasalah pada saat itu adalah sebuah paket peranti lunak untuk mengelola reksadana. Hingga saat itu, pengelola selalu menetapkan bahwa peranti lunak tidak dapat dipatenkan karena dua alasan. Satu, algoritma matematika dapat dipatenkan. Dua, metode bisnis tidak dapat dipatenkan. Meletakkan moral, etika, dan hukum pada tempatnya. Penggunaan komputer di dunia bisnis diarahkan oleh nilai moral dan etis manajer, spesialisasi informasi dan pengguna, serta hukum yang berlaku. Hukum adalah yang termudah untuk diinterpretasikan karena bersifat tertulis. Tetapi etika tidak terdefinisi demikian tepat dan mungkin bahkan tidak disetujui oleh semua masyarakat. Kebutuhan budaya etika. Opini yang dipegang secara luas di dunia bisnis adalah bahwa bisnis merefleksikan kepribadian dari pemimpinnya. Keterkaitan antara CIO dengan perusahaannya merupakan dasar untuk budaya etika. Jika perusahaan dituntut untuk berlaku etis, maka manajemen tingkat tinggi harus bersikap etis dalam segala sesuatu yang dilakukan dan dikatakannya. Manajemen tingkat atas harus memimpin melalui contoh. Perilaku ini disebut dengan budaya etika. Bagaimana budaya etik diterapkan? Tugas dari manajemen tingkat atas adalah untuk meyakinkan bahwa konsep etika merasuk ke seluruh organisasi dan turun ke jajaran bawah sehingga menyentuh setiap karyawan. Para eksekutif dapat mencapai implementasi ini melalui 3 tingkat. 1. Kredo perusahaan, 2. Program etika, 3. Kode perusahaan yang telah disesuaikan. Alasan dibalik etika komputer. James H. Moore mendefinisikan etika komputer sebagai analisis sifat dan dampak sosial teknologi komputer, serta perumusan dan justifikasi dari kebijakan-kebijakan yang terkait untuk penggunaan teknologi tersebut secara etis. Dengan demikian, etika komputer terdiri dari 2 aktivitas utama. CIO harus 1. Menyadari dampak penggunaan komputer terhadap masyarakat, 2. Merumuskan kebijakan yang menjaga agar teknologi tersebut digunakan di seluruh penggunaan secara etis. Alasan pentingnya etika komputer. 1. Kelenturan secara logis, 2. Faktor transformasi, 3. Faktor ketidaktampakan. Hak sosial dan komputer. 1. Hak privasi, 2. Hak untuk mendapatkan keakuratan, 3. Hak kepemilikan, dan 4. Hak mendapatkan akses. Audit informasi. Saat menyusun etika penggunaan komputer, satu kelompok dapat memegang peranan yang amat penting. Mereka adalah para auditor internal. Perusahaan dengan semua ukuran mengandalkan audit eksternal dari luar organisasi untuk memverifikasikan keakuratan catatan akuntansi. Jenis akuntansi audit. 1. Audit finansial. Financial audit memverifikasikan catatan-catatan perusahaan dan merupakan jenis aktivitas yang dilaksanakan auditor eksternal. Audit operasional atau operational audit tidak dilaksanakan untuk memverifikasi keakuratan catatan, melainkan untuk memvalidasi efektivitas prosedur. Audit berkelanjutan atau concurrent audit sama dengan audit operasional, tetapi audit berkelanjutan secara terus-menerus. Menerapkan etika dalam teknologi informasi. Bantuan dalam bentuk kode etik dan program edukasi etika yang dapat memberikan fondasi untuk budaya tersebut. Program edukasi dapat membantu menyusun kredo perusahaan dan meletakkan program etika pada tempatnya. Kode etik dapat digunakan seperti apa adanya atau disesuaikan dengan perusahaan tersebut. Kode etik dibagi menjadi 4 bagian. Pertama, keharusan moral umum. 2, tanggung jawab profesional lebih spesifik. Yang ketiga, keharusan kepemimpinan organisasi. Dan keempat, kepatuhan terhadap kode. Kode etik praktik profesional rekayasa peranti lunak.
Kode ini mencatat pengaruh penting yang dapat diterapkan para ahli piranti lunak pada sistem informasi dan terdiri atas ekspektasi di 8 hal penting. 1. Masyarakat, 2. Klien dan atasan, ketiga produk, keempat penilaian, kelima manajemen, keenam profesi, yang ketujuh kolega, dan 8 diri sendiri. Pendidikan etika komputer, mata kuliah di perguruan tinggi, program profesional, program edukasi swasta. Etika dan CIO. CIO dapat memenuhi ekspektasi pelaporan keuangan dengan cara mengikuti program yang mencakup hal-hal berikut. 1. Mencapai tingkat pemahaman yang lebih baik dan pemahaman prinsip-prinsip akuntansi. 2. Mempelajari sistem informasi yang menyelesaikan laporan keuangan dan mengambil perbaikan. Ketiga, mendidik eksekutif perusahaan mengenai sistem-sistem keuangan. Yang keempat, mengintegrasikan ke dalam sistem informasi alarm yang memperingatkan eksekutif terhadap aktivitas yang membutuhkan perhatian. Yang kelima, secara aktivitas berpartisipasi dalam memberikan informasi keuangan elemen lingkungan. Dan yang keenam, mengendalikan dengan ketat keuangan yang dihabiskan untuk sumber daya informasi. Sekian video dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.